mengaku, dia mudda'i, dia kazzab, dajjal yang mengaku Mahdi. Banyaklah dajjal-dajjal kecil itu hari ini. Ya, 30 dajjalun. Nanti muncul 30 dajjal. Dajjal-dajjal teri, ikan kecil. Ya, dajjal-dajjal kecil sebelum muncul dajjal yang akbarnya, yang disebut Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Levelnya melawan Sayyidina Isa, bukan melawan Al-Mahdi, karena Al-Mahdi ismuhu ismi. Maka lawannya Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa, yang nanti membunuh Dajjal. Al-Masih Isa, bukan Sayyidina Al-Mahdi. Levelnya lebih tinggi. Nanti ada lagi Ya'juj Ma'juj setelah itu. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan nur di dalam kalbu. Bagaimana caranya? Berbanyak salawat. Ya. Tapi sebelum bersalawat, mulai dengan syahadat. Setelah syahadat, bersihkan dulu anggota tubuh. Dan bersihkan juga kalbu. Sehingga nurnya tidak campur aduk dengan cahaya, dengan kegelapan. Kalau nur campur aduk dengan kegelapan, menjadilah pelangi, kolbunya nanti tidak jelas. Bersihkan dulu, istighfarkan istighfar batin, ya. Baru setelah itu bersolawat. Maka siapa yang belum mantap, belum kuat azamnya mengambil ilmu dari seorang syekh, perbanyaklah solawat, karena solawat ala Nabi SAW mursyidun yurshiduhu ila syekhihi. Nanti solawat dia akan hantar dia kepada mursyid. Maka ciri-ciri orang-orang dapat cahaya, dia cinta solawat. Dan yang kedua, dipertemukan dengan guru yang di kolbunya bertahta nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustaz? Khalas? Ada soal jawab? Ada? Tak? Ya. Satu dulu. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Ya. Tidak ada orang yang ingkar mengenai hasbi Rabbi Jallallah. Itu pertanyaannya, ya. Cukuplah dalam kolbuku hasbi Rabbi Jallallah, ya. Cukuplah bagiku Allah, kehebatan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tiadalah di kolbuku. Sebenarnya ini ada dua cara. Pertama, karena kolbu kita belum bertahta nama Allah, ini seakan dia doa. Tiada di kolbuku ya Allah kecuali nama Engkau. Benarkah kalam ini? Atau kita masih berdusta kepada Allah? Karena nama Allah belum penuh di dalam kolbu, ini jadi doa. Maka kita maknai, ya Allah, jadikan kolbuku berlimpah dengan namamu. Ma fi qalbi ghairullah. Namun ada yang mengiskal, ya, mengingkari tambahan berikutnya, Nur Muhammad sallallahu. Itu yang diingkar. Nah, itu bagian dari ilham Rabbani yang diturunkan kepada para aulia. Saudara-saudari kemuliaan Allah, bid'ah menurut ahli usul fiqih ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syaraknya. Tidak ada dalil syaraknya. Salah satu dalil syarak apa itu? Ada masadir ahkam syar'iyyah, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ada yang mukhtalaf, urf, masalihul marsalah. Urf itu tradisi ulama yang dipakai masyarakat, rakyat, umat. Maslahat juga ijtihad ulama. Ijtihad zahir. Ulama fuqaha.
Maka jika ada maslahat walaupun tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dia bukanlah bid'ah. Sama, ahli ma'rifat pun mereka punya masadir selain maslahat uruf, selain qaulus sahabi. Apa itu? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Man ra'ani faqad ra'al haq. Siapa yang bertemu aku dalam mimpinya, dia akan bertemu aku dalam jaga. Siapa yang bertemu aku faqad ra'al haq, dia benar-benar bertemu aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak pernah menyerupai aku. Tubuh Sayyidina Muhammad SAW sudah wafat. Tubuhnya, ruhnya wafat. Yang mengatakan Nabi mati, su'ul adab. Karena ayatnya mengatakan la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangankan sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, para syuhada yang bukan nabi, bukan wali besar, di syuhada saja tidak boleh kita katakan amwat. Maka saya bertobat kepada Allah jika dahulu pernah mengatakan nabi mati. Ini su'ul adab. Allah yang larang. 2 kali ayatnya mengatakan la taqulu, jangan pernah engkau katakan dia mati. Itu syuhada. Lebih mulia syuhada atau anbiya. Dan sayyidul anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad SAW. Apa dalil Nabi Allah hidupkan selalu? Orang yang ucapkan salam kepada beliau, radallahu alayya ruhi. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan imam-imam yang lain. Allah kembalikan ruhku. Jika ruh dikembalikan, hayat pun Allah wujudkan. Maka ahlullah al-mushtaq ila Sayyidina Rasulillah, jika dia bersalawat kepada Nabi, dia merasakan Nabi itu hayyan, yusallim alaih, yarud salam alaih. Maka jangan heran jika ada Habib fulan, dia merasakan hadirnya Sayyidina Muhammad SAW. Bukan khurafat. Itulah maka kemudian muncul lafaz ini, terbit kalam ini. Terbitnya di dalam qalbunya, dia kalamkan. Siapa yang menerbitkan kalam ini? Allah juga. Allah yang mengilhamkan kalam ini. Nur Muhammad Sallallahu. Jadi kalimat-kalimat ini bukanlah bid'ah. Ya. Termasuk sholawat-sholawat. Tidak boleh ulama dia rangkum-rangkum sendiri. Ulama-ulama arif billah, qalbunya, ruhnya dapat ijazah secara rohani dari Rasulullah. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat ilham, ada yang ditegur rohani. Rasulullah mengatakan, jangan baca begitu, bacalah begini. Banyak, saya sudah banyak ketemu orang yang hari ini masih hidup. Itu bukan hanya untuk ulama terdahulu, akan berlaku sampai akhir zaman. Tapi ingat, dia hanya bab ma'rifat, bukan bab syariat. Syariat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syariat telah sempurna. Syariat yang sempurna, kita belum sempurna. Pemahaman orang yang membid'ahkan ini, pemahaman syariatnya belum sempurna. Syariatnya sempurna. Ya. Jadi banyak orang mengatakan ini bid'ah, bid'ah, bid'ah. Syariat sudah selesai, nubuat sudah selesai, risal iya pada Nabi Muhammad, tapi dalam fikiranmu belum selesai. Pemahamanmu tentang bid'ah belum selesai. Maka seorang wali, dia kalau nulis satu sholawat, seperti Imam Syafi'i, nulis sholawat yang belum pernah diajar Nabi. Ada yang berani mengatakan Imam Syafi'i hal bid'ah. Yang tambahan beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Di kitab Ar-Risalah, seingat saya. Sayyidina Ali pun juga bersolawat. Ya dahiyal madhuwat. Ada kalimatnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun bersolawat. Allahumma ja'al salawatika wa baratika ala Sayyidina Muhammad. Itu kalam dari Ibn Mas'ud. Jadi sahabat-sahabat menggubah salawat sendiri, tapi dengan ilham-ilham Rabbani. Karena ilmu ma'rifat terus diwariskan kepada para awliya, para ulama, tapi ilmu syariat sudah terhenti pada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, dalilnya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus.
Wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah langsung ajar dia. Yu'allimuhullah, Allah langsung ajar dia. Tapi takwa itu ada mursyid juga yang mengajarkan. Izinkan Buya. Gimana? Imam Mahdi. Imam Mahdi perlu 12 pasal. Ya, cukup lah ya. Cukup. Ya, sedikit saja. Al-Mahdi bermakna yang dibimbing oleh Allah. Al-Mahdi, tidak semua ulama itu Mahdi, tapi Mahdiyin mungkin. Al-Mahdi Nabi khaskan dengan kalamnya ismuhu ismi. Ada 2 hadis. Hadis Abu Daud. Isimnya isimku. Isim bukan sekedar nama, tapi isim uluw wasumuw dan alamat. Itu maknanya tanda-tanda dan ketinggian darjah. Itu makna isim. Ismuhu ismi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana Muhammad, Ana Ahmad, Ana Mahi, Ana Aqib. Ketika belum mengatakan Ana Ahmad, Ana Mahi, maka seakan belum mengatakan ismuhu ismi, isim dia isimku sama, dialah pewaris mutlakku. Tapi dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Dan hadis yang keduanya, min waladi Fatimah. Banyak wali yang nama Allah ada di kolbunya, nama Sayyidina Muhammad ada pada sifat jiwanya, tapi nasabnya tidak, maka dia bukanlah Al-Mahdi. Jika dia mengaku dia mudda'i, dia kadzab, dajjal yang mengaku Mahdi. Banyaklah dajjal-dajjal kecil itu hari ini. Ya, 30 dajjalun. Nanti muncul 30 dajjal. Dajjal-dajjal teri, ikan kecil. Ya, dajjal-dajjal kecil sebelum muncul dajjal yang akbarnya, yang disebut Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Levelnya melawan Sayyidina Isa, bukan melawan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi ismuhu ismi. Maka lawannya Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa. Yang nanti membunuh Dajjal, Al-Masih Isa, bukan Sayyidina Al-Mahdi. Levelnya lebih tinggi. Nanti ada lagi Ya'juj Ma'juj setelah itu. Maka khusus Nabi khususkan Al-Mahdi min waladi Fatimah, dari zuriat Sayyidatina Fatimah. Apakah Sayyidina Al-Husain atau Sayyidina Hasan? Saya lebih berkesimpulan dia gabungan dari 2 itu. Dia Hasani wal Husaini. Maka Al-Mahdi jami' baina nasabain, zahirul batin, Hasan wal Husain. Ya. Dan kita beruntung Nusantara ini, negeri ini, baik Malaysia, Indonesia. Indonesia pun ibu kotanya sudah berganti namanya IKN. Ya, ibu kota Nusantara. Nusantara itu nama negara sebenarnya. Negara kita semua, jiran semua. Kita beruntung bahwa zuriat Nabi sangat banyak di negeri ini. Bahkan lebih banyak dari negeri Tarim. Tanya kepada Habib-Habib di Tarim. Ada fam-fam, ya, suku-suku yang sudah tidak ada di sana masih ada di Malaysia.